Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Terkadang emosi kemarahan kita mengalahkan ilmu yang kita miliki, dan ini termasuk yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hawa nafsu mengalahkan ilmu. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsihi. Yang pertama adalah syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Orang yang punya sifat kikir tapi dia tidak melawan sifat kikirnya. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Orang yang punya sifat-sifat jelek yang didorong oleh hawa nafsu tapi tidak dia lawan, selalu dia turuti. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya. Itulah yang disebut dengan sifat ujub. Ini penyakit ahli ibadah. Setan masuk kepadanya untuk merusaknya melalui pintu ujub, merasa hebat, merasa kagum terhadap dirinya. Maka jemaah sekalian, satu di antara yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat membinasakan seseorang adalah hawa nafsu yang dituruti, termasuk nafsu amarah yang mendorong kita untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai amarah ini kadang-kadang mengalahkan ilmu yang kita miliki. Jangankan kita jemaah sekalian, pernah terjadi pada seorang sahabat, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu adribu gulaman li bisawt, fasami'tu sawtan min khalfi, i'lam Abu Mas'ud, i'lam Abu Mas'ud, falam afhami sawt min al-ghadab." Kata beliau, "Aku pernah memukul budakku dengan cambuk. Maka aku mendengarkan di belakangku ada orang yang berkata, 'Ketahuilah wahai Abu Mas'ud.' Maka aku tidak mengerti apa orang yang di belakangku ini, apa yang sedang dia bicarakan." Kenapa jemaah sekalian? Karena lagi saking marahnya beliau. Sebab budaknya melakukan kesalahan. Budaknya melakukan kesalahan, maka beliau pukul. Saking emosinya, ada orang dari belakangnya mengatakan, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud." Maka Abu Mas'ud cuek saja. Dia enggak ngerti apa yang diinginkan oleh orang yang berada di belakangnya, karena saking marahnya. Maka jemaah sekalian, beliau berkata, "Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika orang itu semakin mendekat kepadaku,
ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking marahnya, dia tidak menyadari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di belakangnya. Dan dia tidak ngerti apa yang dibicarakan orang itu. I'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat, kemudian masih mengulangi ucapan beliau, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Maka tatkala Abu Mas'ud menyadari yang di belakangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung beliau melempar cambuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lam Aba Mas'ud, innallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal gulam." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih mampu mengazabmu daripada kamu mengazab budakmu ini. Jamaah sekalian, 4 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Dia tidak dengar. Nanti yang keempat baru beliau bisa mendengarkan karena saking emosinya. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu mengazabmu daripada kamu mengazab budak ini. Jemaah sekalian, apakah beliau tidak tahu kenyataan ini, ilmu ini? Allah maha mampu mengazabnya dibandingkan dia menyiksa budak tersebut? Tentu beliau tahu. Tapi karena saking marahnya, saking emosinya, beliau seakan-akan lupa dengan ilmunya tersebut. Maka setelah beliau ingat, beliau tersadar, beliau pun bertobat kepada Allah dan beliau berkata, la adribu mamlukan ba'dahu abadan. Saya tidak akan lagi memukul seorang budak pun setelah dia selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain bahkan beliau mengatakan, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya budak ini saya bebaskan demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama law lam taf'al lamassatkan nar." Ketahuilah, kalau kamu tidak membebaskannya, maka api neraka akan membakarmu. Maka jemaah sekalian, dari sini kita bisa memetik pelajaran. Sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu sudah tahu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala lebih mampu darinya untuk mengazab dirinya dibandingkan dia menyiksa budak tersebut. Tapi jemaah sekalian, saking emosinya dia lupa akan kenyataan itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan beliau. Dan para sahabat sungguh luar biasa, kalau mereka jatuh dalam kesalahan kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka segera bertobat. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita waspada. Emosi kemarahan adalah salah satu sebab seseorang itu mendapatkan bencana di dunia dan di akhirat kelak. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, dakhalan nasun nar min thalathati abwabin. Manusia itu masuk neraka dari 3 pintu. Manusia masuk neraka dari 3 pintu. Babu syubhatin awrathat syakkan fi dinillahi azza wa jalla. Yang pertama, pintu syubhat yang melahirkan keraguan terhadap agama Allah azza wa jalla. Pintu syubhat yang menggoyahkan keimanan, menggoyahkan keteguhan seseorang dalam menjalankan syariat Allah. Ini yang paling berbahaya. Wa babu syahwatin awrasat taqdimal hawa ala ta'atihi wa mardati. Yang kedua kata beliau, pintu syahwat yang menyebabkan seseorang lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada ketaatan kepada Allah dan mencari keridhaannya. Wa babu ghadabin awrasal udwan ala khalqihi.
Dan yang ketiga jemaah sekalian adalah pintu kemarahan yang melahirkan sifat permusuhan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, "Awwalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun wa rubbama kana al-'itab fil ghadab." Awal dari kemarahan itu adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Dan bisa jadi seseorang itu tercela disebabkan sifat kemarahannya. Maka jemaah sekalian, inilah salah satu pintu yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka yang harus kita waspadai. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini." Bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. Orang itu minta lagi nasihat, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat." Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "Jangan kamu marah." Berulang-ulang kali dia minta nasihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "Jangan kamu marah." Apa makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini jamaah sekalian? Sebagian ulama mengatakan maksud hadis ini adalah bukan menghilangkan sifat marah dalam diri kita. Karena itu sudah tabiat. Kalau begitu apa yang dimaksud jemaah sekalian? Maksudnya kata Imam Ibn Hibban rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, kata beliau, "La ta'mal ba'da ghadabi syai'an mimma nahaitu anhu." Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kamu marah adalah jangan kamu melakukan perbuatan yang aku larang ketika kamu marah. Jadi jemaah sekalian, bukan persoalan marahnya, tetapi jangan sampai kemarahan itu menjerumuskan kita di dalam perbuatan yang haram. Jangan sampai emosi kemarahan kita menjerumuskan kita dalam perbuatan yang tercela sampai kita lupa dengan ilmu yang sudah kita miliki. Kita sudah tahu ini salah. Kita sudah punya ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah kesalahan. Tapi karena emosi kita lupa dengan ilmu tersebut dan kita turuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang memerintahkan kita untuk berbuat kejelekan ketika marah. Dan jemaah sekalian, ini lebih dahsyat lagi kalau bercampur dengan syubhat. Hawa nafsu di dalam kemarahan ini sudah membahayakan. Apalagi kalau tercampur dengan syubhat. Apa itu syubhat jemaah sekalian? Keraguan-raguan, kesamaran. Sesuatu yang salah dianggap benar. Ini lebih berbahaya. Melampiaskan amarah dengan melakukan perbuatan yang tercela itu salah dalam syariat. Tetapi ada syubhat yang kemudian mengatakan itu enggak salah, malah itu benar. Itu bahkan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal itu adalah kesalahan. Maka jemaah sekalian, ini lebih berbahaya lagi. Sebagai contoh jemaah sekalian, kemarahan terhadap kezaliman penguasa. Kemarahan terhadap kezaliman penguasa. Jemaah sekalian, marah terhadap kezaliman itu adalah kewajiban. Tetapi jangan sampai emosi kemarahan kita menjerumuskan kita pada perbuatan yang haram. Tetap saja kita harus mengikuti bimbingan ilmu di dalam menyikapi kezaliman, terutama kezaliman pemerintah.
Kalau kita diuji dengan pemerintah yang zalim, tetap saja kita harus mengikuti ilmu, jangan menuruti hawa nafsu kita. Tetapi jamaah sekalian, ada orang-orang yang terkena syubhat. Dia melakukan perbuatan yang haram, cara yang salah di dalam merubah kemungkaran penguasa, dan dia mengira itu adalah kebenaran. Inilah yang namanya syubhat. Sesuatu yang salah dia kira itu benar, dan dia kemudian berusaha mencari-cari dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah untuk mendukung perbuatan yang salah tersebut. Contohnya jemaah sekalian, mereka yang menjelek-jelekkan pemerintah di hadapan khalayak. Ini perbuatan yang salah besar, walaupun dengan dalih untuk menasihati. Apalagi kalau ternyata di dalam hatinya bukan untuk menasihati, tapi ada kepentingan politik. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Zilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Ini jemaah sekalian, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tapi gara-gara emosi kemarahan, sudah marah, sudah muak dengan kezaliman pemerintah, mereka lupa dengan hadis ini. Mentang-mentang punya medsos, setiap hari statusnya seperti itu, mencela penguasa, mencerca penguasa di media-media massa, di tempat-tempat terbuka, bahkan turun ke jalan-jalan, sehingga apa yang terjadi di jalan membuat kemacetan dan berbagai macam kemudaratan. Jamaah sekalian, orang yang berjihad di jalan Allah pahalanya bisa hilang. Kenapa jamaah sekalian? Gara-gara bikin macet jalan atau mengganggu masyarakat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qata'a tariqan aw dayyaqa manzilan fala jihad lahu." Barang siapa yang memutus jalan, yang membuat orang sulit lewat atau menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Ini kalau jihadnya beneran, jihad yang sesuai syariat, pahalanya bisa hilang. Kenapa? Qata'a tariqan. Pertama, dia memutus jalan, membuat orang sulit lewat. Au dayyaqa manzilan, atau dia menyempitkan perumahan. Maka bagaimana lagi jamaah sekalian, kalau yang sulit lewat itu ribuan orang, terjadi kemacetan luar biasa. Ya, di sebagian daerah enggak ada orang turun ke jalan saja sudah macet. Apalagi kalau ada yang turun ke jalan. Dan yang terganggu bukan satu dua perumahan, banyak perumahan, bahkan fasilitas-fasilitas umum, fasilitas pemerintah, fasilitas ekonomi, kemudian rumah-rumah sakit dan lain sebagainya jemaah sekalian. Yang mereka lakukan pun bukan jihad, tetapi pelanggaran terhadap syariat Allah, yaitu mengikuti cara-cara orang kafir di dalam menasihati penguasa. Tidak ada dalam ajaran Islam seperti itu. Kalau seandainya yang mereka lakukan jihad beneran, jihad di jalan Allah, berperang melawan musuh Allah, dan mereka memutus jalan atau menyempitkan perumahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jihad bagi mereka. Apalagi kalau yang mereka lakukan adalah perbuatan yang menyelisihi syariat. Dan yang lebih parah lagi jemaah sekalian, kalau sampai terjadi pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Siapa mereka? Sesama muslim. Antara masyarakat yang muslim dan anggota masyarakat yang lainnya, atau dengan aparat. Aparat sama-sama muslim jemaah sekalian. Yang keluarga mereka yang menunggu di rumah juga muslim. Maka jemaah sekalian, ketika sesama muslim
saling menumpahkan darah. Siapa yang tertawa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang senang, mereka tertawa gembira melihat sama-sama muslim saling menumpahkan darah. Apakah sesama anggota masyarakat ataupun antara masyarakat dengan aparat. Nah, jemaah sekalian, ini semakin parah lagi kalau ditambah dengan syubhat. Ada yang mengatakan kepada mereka, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, melainkan kemungkaran yang dianggap ma'ruf. Kenapa? Karena menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin dahsyat, semakin berbahaya jemaah sekalian. Oleh karena itu, inilah rahasianya menghadapi persoalan-persoalan besar, hendaklah kita merujuk kepada orang tua. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, Ibnu Hibban dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Siapa yang dimaksud orang tua di sini jemaah sekalian? Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, yang dimaksud orang tua di sini dilihat dari dua sisi. Yang pertama, tua dari sisi umur. Umurnya sudah tua. Dia sudah lewati emosi sesaat anak muda. Emosinya tidak gampang tersulut. Dia lebih sabar menghadapi kezaliman. Ini yang pertama jemaah sekalian. Inilah keutamaan orang tua kita. Mendekatlah kepada orang-orang tua kita. Jangan malah kita menjauh. Sebagaimana orang tua juga dituntut untuk membimbing anak-anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami dan tidak menghormati yang tua di antara kami dan tidak mengetahui haknya orang yang berilmu di antara kami. Ini yang pertama jemaah sekalian, tua dari segi umur. Yang kedua adalah tua dari segi ilmu. Umurnya sudah tua dan dari segi ilmu pun dia lebih luas, lebih matang. Dia lebih mengetahui bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya, terutama di dalam menyikapi berbagai macam peristiwa-peristiwa besar. Dan di masa kita ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah dengan adanya masih hidupnya ulama-ulama besar kita. Sudah tua dari segi umur, sudah tua pula dari segi ilmu. Dan subhanallah, Allah mudahkan bagi kita untuk berkomunikasi dengan mereka walaupun kita tinggal berjauhan dengan mereka. Di antaranya ada Syekh Al-Allamah ahli hadis kota Madinah, Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau sudah 80-an lebih umurnya jamaah sekalian. Ada Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan. Ada Syekh Wasiullah Abbas, Profesor Dr. ahli hadis di kota Makkah. Dan masih ada beberapa ulama yang umur mereka sudah di atas 70 tahun dan ilmunya juga tidak diragukan lagi. Dan Allah berikan kita kemudahan jamaah sekalian untuk menghubungi para ulama ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan, terutama masalah-masalah yang menyangkut banyak orang, yang menyangkut keamanan negeri, stabilitas nasional. Ini harus kita lebih waspada lagi. Kalau kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang bisa merusak keamanan, maka ini dosanya sangat besar sekali jamaah sekalian. Harus kita waspada. Apalagi sampai menimbulkan pertumpahan darah antara kaum muslimin, antara yang mendukung dan menolak, atau antara masyarakat dengan pemerintah. Maka orang yang menyebabkan terjadinya perselisihan itu, dia akan menanggung dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita jemaah sekalian, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini,
lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan atau mengeluarkan statement-statement dan ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan huru-hara, yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seorang muslim. Oleh karena itu jemaah sekalian, lebih khusus lagi menghadapi persoalan-persoalan besar seperti ini, kita lebih membutuhkan bimbingan orang-orang tua. Tua dari segi umur maupun tua dari segi ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang tidak mau merujuk kepada para ulama ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan besar. Dalam surat An-Nisa ayat ke-83 Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Kata Allah, ini adalah sebuah celaan dari Allah. Allah berfirman, apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, maksud ayat ini adalah berita tentang urusan banyak orang, berita tentang stabilitas nasional, berita tentang keamanan negeri, ataupun ketakutan yang terkait dengan banyak orang. Maka kata Allah, apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, adza'u bih, mereka langsung sebarkan. Ini sebuah celaan dari Allah. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah, seandainya mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya orang yang ingin mencari kebenaran, dia akan mendapatkan kebenaran itu dari Rasul atau dari ulil amri di kalangan mereka. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, yang dimaksud ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama besar. Karena urusannya urusan besar, tidak sepatutnya diserahkan kepada orang-orang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Dan bersamaan dengan itu, orang-orang besarnya, orang-orang tuanya, orang-orang yang lebih mendalam ilmunya malah ditinggalkan. Inilah jemaah sekalian, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhajul Quran was sunnah. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan besar, kita harus merujuk kepada para ulama. Makin besar persoalan itu, kita makin membutuhkan ulama yang lebih dalam ilmunya dan lebih tua umurnya. Hikmahnya adalah karena ulama itu makin tua, makin matang emosinya, tidak gampang tersulut amarahnya, tidak mudah berfatwa, melainkan mereka akan mempertimbangkan, menatap jauh ke depan, sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Jangan sampai kita melakukan tindakan tetapi bisa mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Inilah jemaah sekalian, bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita tidak memperturutkan emosi kemarahan kita, melainkan kita tunduk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah mengingatkan kepada kita secara khusus jemaah sekalian, menghadapi kemungkaran penguasa, menghadapi kezaliman orang yang Allah amanahkan kekuasaan kepadanya selama dia masih muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran atau kezaliman yang dilakukan oleh penguasanya, hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia bersabar. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terkena syubhat, perintah Nabi bersabar, dia katakan itu selemah-lemahnya iman. Subhanallah. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersabar. Kenapa harus bersabar jemaah sekalian?
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Karena sesungguhnya orang yang menentang penguasa muslim, yang memisahkan diri atau berusaha melengsarkan penguasa sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah, bukan mati syahid. Nabi SAW yang mengatakan matinya adalah mati jahiliyah. Makanya jemaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bahwasannya ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Hukumnya haram di dalam Islam melengsarkan penguasa muslim yang zalim, melengsarkan penguasa muslim yang berlaku zalim, berlaku semena-mena kepada masyarakat. Haram hukumnya. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan disinilah perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Kalau penguasa itu baik, penguasa itu adil, maka ahlu sunnah sepakat, bahkan mungkin seluruh manusia sepakat, penguasa ini harus dipertahankan karena dia baik. Tetapi jemaah sekalian, ketika pemerintah itu zalim, disinilah yang membedakan ahlu sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Disinilah yang membedakan mana yang menuruti hawa nafsu, lebih mementingkan emosinya daripada mengikuti ilmu dan bimbingan Al-Quran serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya jemaah sekalian, benar-benar kita membutuhkan bimbingan orang-orang tua kita, bimbingan para ulama kita, bukan anak-anak muda yang gampang tersulut amarahnya, kemudian lupa dengan ilmu yang dia pelajari. Terlebih lagi kalau dia sudah kena syubhat, perbuatan yang mungkar, malah dia anggap sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam bentuk kesesatan. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apa masih ada sesi tanya jawab? Masih ada? Masih ada waktu? Ya. Kalau masih ada silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kita untuk supaya pemerintah itu tidak berdomin yang masih Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, ini sebuah pertanyaan yang bagus. Ya. Pertanyaan orang tua, ya, masya Allah. Bagaimana agar pemerintah tidak berbuat zalim? Bukan pertanyaannya bagaimana melengsarkan pemerintah ini. Ya. Maka jemaah sekalian, bersabar itu termasuk sebab supaya pemerintah tidak zalim. Kita sabar menghadapi penguasa, karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita menuruti perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah Maha Mampu. Ketika kita bersabar, ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Maha Mampu merubah penguasa tersebut ataupun menghancurkannya. Sebagaimana kesabaran Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, maka Allah menghancurkan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel lemah, tidak punya kekuatan sama sekali, tidak mungkin bisa melawan Fir'aun dan bala tentaranya yang gagah perkasa. Tapi dengan kesabaran mereka, maka Allah menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Ini yang pertama.
selalu kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, termasuk bersabar menghadapi penguasa, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, tentunya jemaah sekalian, kita juga berusaha menasihati, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar kita malah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah penting jemaah sekalian di dalam syariat. Dalam merubah kemungkaran, jangan sampai malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar, kemungkaran yang lebih luas. Mau merubah kemungkaran penguasa, malah bikin kemungkaran yang lebih luas, bikin macet jalan, bikin huru-hara di masyarakat, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Jadi jemaah sekalian, bukan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita melengsarkan penguasa yang zalim berarti ridho, berarti setuju. Ahlu sunnah tidak mau melengsarkan penguasa yang zalim bukan berarti setuju dengan kezalimannya, bukan berarti ridho. Ini salah kaprah namanya. Tetapi jemaah sekalian, yang kita khawatirkan adalah memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Kan ini kaidah penting dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ini hukumnya haram. Nggak boleh kita rubah kemungkaran. Kita lihat satu kemungkaran, kalau kita rubah malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Hukumnya haram jemaah sekalian. Makanya ada sebuah kisah yang sangat terkenal. Syekhul Islam bersama murid-murid beliau melewati sekelompok tentara Tatar. Mereka lagi minum khamar, mereka lagi pesta miras. Maka murid-murid beliau mau menegur mereka, mau merubah kemungkaran mereka, mau menghentikan mereka. Kata Syekhul Islam, biarkan mereka, jangan dilarang. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka itu kalau tidak minum-minum sampai mabuk, yang mereka lakukan adalah kemungkaran yang lebih besar, yaitu membunuh atau memperkosa, naudzubillah. Jadi beliau melarang mereka karena akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Dan Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat membunuh orang-orang munafik. Padahal luar biasa bahaya orang-orang munafik terhadap kaum muslimin, lebih berbahaya daripada orang kafir. Tapi ketika para sahabat minta izin untuk membunuh orang-orang munafik, Rasulullah SAW melarang mereka. Bukan karena mereka tidak pantas dibunuh, tapi beliau mengkhawatirkan ayyatakallaman nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Manusia, orang-orang di luar Islam akan mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena mereka nggak bisa bedakan mana muslim mana munafik. Mereka akan mengira Nabi SAW membunuh para sahabat atau memerintahkan untuk membunuh orang yang sudah muslim. Maka mereka tentu akan terhalangi untuk masuk Islam. Mereka tidak mau lagi masuk Islam. Jadi jemaah sekalian, ini kaidah penting. Merubah kemungkaran tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau begitu bagaimana caranya? Nasihati dengan sembunyi-sembunyi. Nasihati dengan tidak terang-terangan. Datangi, kemudian berikan nasihat. Kalau kita nggak bisa nasihat langsung, kirim surat. Atau kita minta tolong orang yang dekat dengan pemerintah kita atau penguasa kita untuk memberi nasihat. Nah, jemaah sekalian, bagaimana kalau semua pintu nasihat tidak masuk, semua tertutup? Maka kita masih ada satu senjata lagi, yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki pemerintah kita. Dan ini adalah ciri ahlu sunnah, sebagaimana dikatakan Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kata beliau, kalau kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk penguasa,
maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Tapi kalau kamu lihat orang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Jadi doakan kebaikan, bukan didoakan supaya cepat mati, tapi doakan kebaikan, doakan mendapatkan hidayah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau didoakan kebaikan, kebaikan pemerintah dampaknya luas kepada masyarakat. Tapi kalau kita doakan kejelekan dan dia semakin jelek, maka kejelekannya juga akan berdampak luas bagi masyarakat. Inilah jemaah sekalian, paling tidak 3 hal yang kita lakukan. Pertama, bersabar. Yang kedua, berusaha memberi nasihat. Kalaupun nasihat tidak mungkin kita berikan, maka kita masih bisa untuk mendoakan. Jemaah sekalian, ini masih ada satu pertanyaan, tapi sudah ada info waktunya sudah habis. Ya. Mohon maaf yang ini tidak bisa terjawab. Mudah-mudahan bisa kita jawab di pertemuan yang akan datang atau kesempatan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.